Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Ramdan Sebula Wahid sebagai moderator dan Muhammad Adi Pratama sebagai pemateri, Rizky Firmansyah sebagai pemateri, dan Misafiki Yahya sebagai pemateri, dan Raihan Kurnia Eka Saputra sebagai pemateri. Pengertian karya sastra. Sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata sastra yang merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, memiliki makna teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Dari kata sas yang memiliki makna instruksi atau ajaran. Dalam bahasa Indonesia, kata ini biasanya digunakan untuk mengacu kepada kesusastraan atau sesuatu tulisan yang memiliki arti, makna, dan juga sesuatu yang memiliki suatu ide keindahan tertentu. Karya sastra adalah ungkapan perasaan manusia yang bersifat pribadi, yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, dan keyakinan dalam bentuk gambaran kehidupan yang dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan dilukiskan dalam bentuk tulisan. Jenis karya sastra. 1. Prosa. Prosa ini merupakan salah satu jenis karya sastra yang berbeda dengan puisi, sekalipun banyak yang mengiranya sama. Prosa sendiri memiliki ritme yang lebih banyak, sedangkan dalam penggunaan katanya tidak bermajas. Lebih jelasnya, prosa ini sering disebut tulisan bebas yang tidak terikat peraturan tertentu dalam pembuatannya. Yang kedua ada puisi. Untuk puisi lebih spesifik lagi dibandingkan prosa. Di dalam puisi harus memperlihatkan diksi, sedangkan pilihan bahasa yang digunakan lebih banyak yang bermajas atau bermakna konotatif. Puisi ini memiliki berbagai jenis berdasarkan temanya. Untuk puisi biasanya banyak yang digemari anak muda. Tentu saja adalah puisi cinta, apalagi untuk momen-momen menyatakan cinta, puisi seperti ini banyak dicari. Untuk yang ketiga adalah drama. Drama juga merupakan sebuah karya sastra. Di sini drama menggambarkan tentang cerita kehidupan manusia melalui gerak. Jadi bukan sekedar cerita tertulis dalam watak tokoh, cerita, dan lain sebagainya. Bisa dilihat dari peran sekaligus dialog tokohnya. Pantun. Karya sastra berupa pantun juga disebut dengan puisi lama, akan tetapi jelas pantun berbeda dari puisi yang disebutkan di atas. Pantun ini pemilihan katanya harus lebih teliti. Yang kelima ada dongeng. Dongeng ini merupakan sebuah karya sastra lama di mana di dalamnya memuat cerita yang cenderung berupa fiksi atau khayalan yang luar biasa. Masyarakat menganggap bahwa cerita dongeng ini tidak benar-benar terjadi, sedangkan asal dongeng sendiri disampaikan secara turun-temurun oleh nenek moyang sebagai sebuah cerita rakyat tradisional. Yang terakhir ada hikayat. Untuk hikayat biasanya merupakan karya sastra yang berbentuk prosa. Di dalamnya bisa berisi cerita, kisah maupun dongeng. Akan tetapi hikayat ini mayoritas menggunakan bahasa Melayu yang mungkin cukup sulit dipahami, apalagi bagi orang awam. Biasanya hikayat dibacakan dalam rangka menjadi sebuah hiburan. Karakteristik karya sastra. Prosa. Karakteristik prosa yaitu bentuknya bebas, memiliki tema, mengalami perkembangan, terdapat urutan peristiwa, terdapat tokoh di dalamnya, memiliki latar, terdapat amanat, pengaruh bahasa asing, nama pengarang. Puisi. Ciri-ciri puisi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ciri-ciri puisi lama dan ciri-ciri puisi baru. Ciri-ciri puisi lama. Puisi lama memiliki ciri-ciri puisi yang biasanya berisi puisi rakyat dan tidak ada nama pengarangnya. Masih terikat aturan seperti jumlah baris setiap baitnya saja, serta jumlah suku kata pada setiap baris. Biasanya disampaikan dari mulut ke mulut atau disebut sastra lisan, menggunakan majas, tetap, dan klais. Berisi cerita kerajaan, fantastis, serta istana sentris. Ciri-ciri puisi baru. Ciri-ciri puisi baru adalah nama pengarang jelas, secara lisan maupun tertulis, tidak terikat aturan rima, jumlah baris, dan suku kata, mempunyai bentuk yang rapi dan simetris, persajakan akhir yang teratur, majas dinamis dan berubah-ubah, berisi tentang sebuah kehidupan, memakai pola sajak, pantun, dan syair meskipun dengan pola yang lain. Umumnya puisi 4 seuntai. Di setiap baris atasnya sebuah gatra atau kesatuan sintaksis. Di setiap gatra terdiri dari 2 kata, pada umumnya 4 sampai 5 suku kata. Drama. Karya seni drama memiliki banyak sekali perbedaan jika dibandingkan dengan karya seni yang lain. Adapun ciri-ciri drama adalah sebagai berikut. Kisah cerita drama bisa disampaikan secara monolog ataupun dalam bentuk dialog. Kisah cerita drama harus dimainkan oleh beberapa tokoh yang diperankan oleh boneka, wayang, maupun manusia. Dalam sebuah drama wajib mengandung konflik sebagai pengantar kepada inti dari cerita drama.
Durasi pementasan drama sekitar 90 menit hingga 3 jam. Pementasan drama dilakukan di panggung yang dilengkapi perlengkapan maupun peralatan penunjang drama agar suasana lebih nyata. Pertunjukan drama murni sebuah hiburan dan akan selalu disajikan di hadapan penonton. Dongeng. Dongeng memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan jenis karya sastra lainnya. Adapun ciri-ciri dongeng adalah sebagai berikut. Cerita dalam dongeng memiliki alur yang sangat sederhana. Cerita dongeng biasanya singkat dan bergerak cepat. Karakter tokoh dalam cerita dongeng biasanya tidak disampaikan secara rinci. Dongeng biasanya disampaikan secara lisan sebagai hiburan atau cerita pengantar tidur. Pada umumnya dongeng mengandung pesan moral pada pendengar atau pembacanya. Karakteristik hikayat dalam bahasa Indonesia. Adapun karakteristik tersebut sebagai berikut. Mengandung kemustahilan, tokoh utama mempunyai kesaktian, bersifat anonim, istana sentris atau berkisah tentang lingkungan istana. Alur ceritanya berbingkai menggunakan bahasa Melayu klasik. Contoh karya sastra. Yang pertama prosa. Prosa ada dua jenis prosa, yaitu prosa baru dan prosa lama. Prosa baru adalah prosa yang dikarang bebas tanpa aturan apapun setelah menerima literatur atau pengaruh budaya barat. Contoh prosa baru ada roman, novel, cerpen, riwayat, kritik, resensi, dan esai. Prosa lama. Prosa lama adalah prosa yang masih murni menggunakan bahasa Indonesia yang belum dipengaruhi budaya barat. Karya sastra prosa lama ini awal mulanya hanya disampaikan secara lisan karena pada saat itu masyarakat belum mengetahui tulisan. Tetapi setelah agama dan kebudayaan Islam masuk di Indonesia, saat itulah masyarakat mulai mengenal tulisan. Berikut ini adalah bentuk-bentuk prosa lama, yaitu hikayat, sejarah, dan kisah. Dongeng. Dongeng adalah sebuah prosa yang menggambarkan secara suatu cerita fiksi. Dongeng juga mempunyai beberapa ragam di bawah ini, yaitu fabel, mitos, legenda, sage, parabel, dongeng jenaka, dan cerita berbingkai. Puisi lama. Yang pertama adalah mantra. Contoh mantra. Assalamualaikum, putri satulung besar yang beralun berilir si mayang. Mari kecil, kemari aku menyanggul rambutmu. Aku membawa sadap ganding, akan membasuh mukamu. 2. Pantun. Contoh pantun. Menanam melati di rama-rama, ubur-ubur di samping dua. Biarlah mati kita bersama, satu kubur kita. 3. Karmina. Contoh Karmina. Dahulu ketan, sekarang ketupat. Dahulu preman, sekarang ustad. Kepala diparut, enak rasanya, biar perutnya gendut, baik hatinya. 4. Seloka. Contoh seloka. Ke pasar mencari sayur, beli bayam cukup seikat. Niat menjadi manusia jujur, kepercayaan mudah didapat. Beli bayam cukup seikat, masak jangan pakai merica. Kepercayaan mudah didapat, ketika berkata hindari dusta. 5. Gurindam. Contoh gurindam. Kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu akan tersesat. Barang siapa tinggalkan sembayang, bagai rumah tiada bertiang. Jika suami tiada berhati lurus, istri pun kelak menjadi kurus. 6. Syair. Contoh syair. Sahabat sejati itu abadi, tak lupa, tak perlu lagi aku cari. Andai kita bersua lagi, alangkah hancurnya hati ini. 7. Talibun. Contoh talibun. Panatik pisau si raut, ambil galah tang lintabung. Si lodang ambil untuk niru, yang setitik jadikan laut, yang kapal jadikan gunung, alam terkembang dijadikan guru. Puisi baru. 1. Balada. Contoh balada yang berjudul Minggu Kelabu. Silakan baca sendiri. 2. Himne. Contoh himne yang berjudul Tuhan. Silakan baca sendiri. 3. Ode dengan judul Pak D. Silakan baca sendiri. 4. Epigram yang berjudul Arti Hidup. Silakan baca sendiri. 5. Romance
yaitu Cinta, silakan baca sendiri. 6. Eligi dengan judul Sia-sia, silakan baca sendiri. 7. Satire dengan judul Gigi Jari, silakan baca sendiri. Drama. Secara singkat, drama dapat diartikan karya sastra cerita yang dipentaskan. Drama dalam karya sastra adalah naskah drama karangan sastrawan. Naskah drama isinya kebanyakan berupa dialog, yaitu percakapan antar tokoh. Dari dialog itu dapat diketahui alurnya, watak para tokohnya, dan isi ceritanya. Namun naskah drama mungkin membosankan jika hanya dibaca karena naskah drama ditulis untuk dipentaskan. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari materi di atas adalah karya sastra merupakan suatu tulisan yang memiliki arti makna dan juga sesuatu yang memiliki suatu keindahan tertentu, dan merupakan perasaan manusia yang bersifat pribadi yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, dan keyakinan dalam bentuk gambaran kehidupan yang dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan dilukiskan dalam bentuk tulisan. Selain itu, dalam pembahasan di atas kita juga dapat mengidentifikasikan nilai moral, estetika, sosial, dan budaya. Dalam karya sastra, semua hal tersebut dapat mempermudah kita dalam mempelajari dan mengembangkan karya sastra. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.